Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini tetap akan membahas materi bab 7, melanjutkan pembahasan yang kemarin berkaitan dengan toleransi dan menghindarkan diri dari kekerasan. Sebelumnya marilah kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini sama dengan minggu kemarin dan 2 minggu yang lalu. Kemarin 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang melatih sikap toleransi, dan minggu kemarin Bu Isti sudah menjelaskan kaitan dasar hukum toleransi dan menghindarkan diri dari kekerasan yang kita lihat dari segi tajwidnya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang menghindarkan diri dari kekerasan. Menghindarkan diri dari kekerasan di dalam agama Islam, dari kata Islam yang berarti kedamaian atau keselamatan. Agama Islam sangat mencela adanya tindak kekerasan, apalagi yang diatasnamakan agama. Jadi di dalam agama Islam tidak ada yang namanya kekerasan. Apapun masalahnya, apapun keadaannya bisa diselesaikan dengan cara yang damai. Islam sangat melarang perilaku kekerasan atas nama apapun terhadap orang yang mau hidup damai dengan kita. Dasar yang mendasari menghindarkan diri dari tindak kekerasan adalah Quran surat Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajali dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsirum minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Dari ayat 32 surat Al-Maidah ini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, dalam ayat ini Allah memberlakukan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Begitu juga dengan menyelamatkan kehidupan seorang manusia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Yang kedua, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini bahwa siapa yang membunuh seorang manusia tanpa sebab, yakni seperti kisos, itu sebab yang benar ya, atau orang itu membuat kerusakan di muka bumi, atau ia menghalalkan membunuh jiwa tanpa sebab dan tanpa dosa, maka seakan-akan ia membunuh seluruh manusia. Karena menurut Allah tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, yakni mengharamkan membunuhnya dan meyakini keharaman tersebut, berarti selamatlah seluruh manusia darinya berdasarkan pertimbangan ini. Bisa kita simpulkan bahwa ketika kita membunuh seorang manusia, maka seluruh manusia sama dengan kita membunuhnya. Bisa diibaratkan bahwa diibaratkan sebagai tubuh manusia, ada anggotanya. Jadi ketika kita membunuh salah satu atau sebagian darinya, maka mati seluruhnya.
Ayat ini mengandung larangan untuk perbuatan kekerasan, apalagi pembunuhan yang tanpa sebab yang dibenarkan. Tindakan kekerasan hanya akan menimbulkan rasa dendam, sakit hati, dan permusuhan yang tiada hentinya. Ketika kita melakukan tindak kekerasan, maka lawannya akan membalas dendam atau kembali melakukan perbuatan kekerasan. Rantai itu tidak akan berhenti ketika kita tidak mau memendam rasa dendam, sakit hati untuk mengurangi tindak kekerasan. Kemudian hadis yang terkait dari menghindarkan diri dari tindak kekerasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa' wal jafa'u finnar, rawahul Tirmidzi. Artinya dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, sifat malu adalah bagian dari iman, sedangkan iman itu tempatnya di dalam surga. Perkataan yang keji itu berasal dari perangai yang keras, sedangkan kekerasan itu tempatnya di dalam neraka. Penjelasan dari hadis tersebut yang pertama adalah hadis ini menjelaskan bahwa malu merupakan bagian dari iman. Jadi malu itu salah satu cabangnya iman. Dengan adanya rasa malu, seseorang akan terbentengi dari perbuatan buruk kepada orang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa dosa adalah sesuatu yang menjadikan hati kita resah dan merupakan hal yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Mengapa demikian? Karena dosa merupakan hal yang membuat malu, sehingga malu itu dikatakan sebagian dari iman. Ketika kita memiliki sifat malu, maka kita akan membatasi diri kita untuk mengatakan hal-hal yang jelek, mengatakan perkataan yang kasar, mengatakan perkataan yang keras, atau perkataan yang menimbulkan kekerasan atau peperangan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dijelaskan bahwa jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Orang yang dibunuh masuk neraka karena ia berkehendak membunuh lawannya tersebut. Ketika dua orang berhadapan, jelas di antara keduanya sama-sama memiliki niat untuk membunuh yang lainnya, sehingga dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Perkelahian atau tawuran biasanya dipicu oleh hal-hal yang sepele, saling mengejek, saling menghina, membuli, mengatakan perkataan yang kotor dan keji, dan lain sebagainya, sehingga memicu adanya pertengkaran atau perkelahian yang menyebabkan salah satu atau sebagian diantaranya masuk rumah sakit ataupun meninggal dunia. Oleh sebab itu, wajar jika sifat malu merupakan bagian dari iman yang dapat menuntun seseorang menuju surga. Sebaliknya, perangai yang keras merupakan hal yang dapat menuntun seseorang masuk ke dalam neraka. Dari surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai orang yang beriman, orang Islam yang beriman, hendaknya menghindarkan diri dari perbuatan atau menghindarkan diri dari tindak kekerasan, karena tindak kekerasan itu dapat menyakiti orang lain, dapat menyebabkan orang lain memiliki dendam, sakit hati, dan lain sebagainya. Cukup sampai sekian penjelasan dari saya. Pada anak-anak, jangan lupa untuk tugasnya bisa dikerjakan, bisa dibaca lagi materi dari minggu kemarin dan 2 minggu yang lalu untuk mengerjakan tugas. Selama masa pandemi, jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, hindari kerumunan, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Demikian, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.